Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fihi aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma ya mu'allima Adam Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan kita pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengucapkan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita mendapatkan perkara atau keadaan yang tidak atau kurang kita sukai, maka kita tetaplah memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita juga tidak lupa menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mempelajari hadis-hadis beliau, kita berusaha mengamalkan hadis dan sunnah-sunnah beliau, dan kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau baik dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Para ulama menyebutkan bahwasanya sunnah Rasulullah itu bagaikan safinatun Nuh, kapal Nabi Nuh alaihissalam. Bedanya, kapal Nabi Nuh alaihissalam menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah mengabarkan akan ada banjir yang besar, tidak ada yang mampu selamat kecuali ikut bersama kapal Nabi Nuh. Tapi orang-orang mendustainya dan tidak mengimaninya. Dan adapun sunnah Nabi SAW pada zaman kini, zaman yang penuh syubhat, ya, zaman penuh dengan fitnah, ya, yang kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, insya Allah akan menyelamatkan kita dari itu semua. Maka dari itu, ya, kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asimni bidinik wa bi sunnati nabiyik. Ya Allah, jagalah aku dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, setelah kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, kita juga menghaturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad, dan kita memasuki kajian kita, ya, pembahasan kita Syarah Kitabul Jami' yang biasanya kita adakan di pekan yang kedua setiap bulannya. Ya, qadarullah walhamdulillah, ya, kita lakukan kajian di, ya, pekan awal di bulan ini. Alhamdulillah. Kitab yang kita bahas seperti biasa kitab Syarah Kitabul Jami', ya, bab adab. Kita masih bab yang pertama, itu bab adab, dan masih hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama itu hak sesama muslim, jemaah. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala haqqul muslim 'alal muslim sit. Ya, hak sesama muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6.
Maka ditanyakan kepada Rasulullah, "Qila mahunna ya Rasulullah?" Apa 6 hak-hak tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaih." Kalau engkau bertemu seorang muslim, maka ucapkan salam padanya. Yang kedua, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Apabila ia seorang muslim mengundangmu, maka jawablah undangannya. Dan yang ketiga, "Wa idza istansahaka fansah lahu." Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Dan yang keempat, "Wa idza atasa fahamidallah fashammithu." Apabila seorang muslim bersin lalu dia memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamakallah. "Wa idza marida fa'udhu." Dan yang kelima, apabila ia sakit maka jenguklah. Dan hak yang keenam, "Wa idza mata fattabi'hu." Apabila seorang muslim wafat, meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Ikutlah memandikannya ya bagi kaum muslimin yang laki-laki, dan ikutlah mensolatkannya, dan ikutlah pula untuk mengubumikannya. Dan insya Allah kita sudah memasuki hak yang ketiga. Hak yang ketiga yaitu wa idza istansahaka fansah lahu. Apabila seorang muslim meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah dia. Ini hak yang ketiga. Adapun hak yang kemarin yaitu hak yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Apabila seorang muslim mengundangmu, maka jawablah. Jadi para ulama menyebutkan undangan yang wajib untuk kita hadiri itu adalah undangan walimah, walimatul urus. Nah, kemarin kita sebutkan juga ya syarat-syarat menghadiri walimah menjadi wajib. Di situ ada 6. Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Ya, kita ulangi kembali sebentar. Yang pertama, syarat yang pertama apa? Yang mengundang adalah seorang muslim. Yang mengundang adalah seorang muslim. Ya, ini syarat pertama, wajibnya walimah kita hadiri. Kalau misalkan seorang non muslim mengundang kita, boleh nggak kira-kira kita hadir? Hukum asalnya tidak wajib. Hukum asalnya tidak dianjurkan. Namun kalau kita mau hadir boleh, tapi ada beberapa syarat. Ya. Misalnya, seorang non muslim mengundang kita untuk hadir di walimahnya. Boleh asalkan ada syarat. Pertama, adanya maslahat di situ. Ya, seperti kita dakwahi dia. Harapan besar kalau kita hadir, hatinya lembut kepada kita dan mau menerima Islam. Dan ketika dia mengundang dan acaranya itu tidak mengandung bermacam kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, maka boleh kita hadir. Tapi biasanya acara walimah non muslim itu pasti ada kemungkaran, minimal musik. Ya. Begitu juga ketika di acara walimah tersebut tidak ada ritual keagamaan mereka. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh kita hadir ke walimah orang-orang non muslim. Ya. Nah, syarat yang kedua, walimah menjadi wajib. Yang mengundang adalah orang yang haram, ya. Yang mengundang adalah orang yang haram untuk dihajar. Maksudnya orang yang mengundang tersebut bukan orang yang sedang ditahjir oleh pemimpin atau oleh ulama, atau juga ya pelaku bid'ah yang dihajar, yang diboikot, seperti orang-orang Syiah. Ya. Begitu juga undangan tersebut bersifat khusus. Ini syarat yang ketiga. Kalau seseorang mengundang kita secara khusus, ia memberikan surat undangan khusus atas nama kita di situ, atau dia japri melalui WA, atau dia datang langsung ke rumah kita mengantarkan sekapur sirih, ya, maka wajib kita untuk hadiri undangannya. Tapi kalau umum, ya umum, misalnya seseorang mengundang kita ketika kita sedang berada di masjid, untuk jamaah masjid ini saya undang kalian untuk hadir di acara walimah, ya, walimah anak saya misalnya. Maka ini bersifat umum dan tidak wajib kita untuk hadirinya. Nah, begitu juga undangan pada hari pertama walimah. Misalnya ada seseorang mengadakan walimah selama 3 hari, kita diundang untuk hadir di hari yang kedua, maka tidak wajib jadinya. Tapi yang jadi wajib itu ketika undangan pada hari pertama walimah. Nah, yang kelima,
syarat menjadi wajib tidak memberatkan. Ya, tidak perlu safar ya ataupun menginap di situ. Ya, tapi kalau ini memang rekan atau kerabat dekat kita, ya maka tidak mengapa kita usahakan ya. Begitu juga yang keenam, syarat walimah menjadi wajib tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Tidak ada acara kemungkaran, tidak ada kemungkaran ya. Ataupun kalau kita mampu mencegahnya, mungkin kita seorang ulama, mungkin kita seorang tokoh, atau mungkin kita seorang otoritas kekuasaan, kalau kita hadir kita mampu merubahnya, maka boleh kita hadir. Sebagaimana pengaplikasian hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan ya tangannya. Baik, kita masuk ke hak yang ketiga. Hak yang ketiga tadi tentang menasihati. Ya. Jadi Jarir bin Abdullah berkata radhiyallahu an, bay'atu Rasulullah SAW ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Saya membaiat Rasulullah SAW untuk selalu menegakkan solat, membayarkan zakat, dan memberi nasihat bagi setiap muslim. Jarir bin Abdullah. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, di sini ya Rasulullah SAW ya menasihati Jarir bin Abdullah dengan baiat bahwasanya wajib atasnya mendirikan solat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Para ulama menyebutkan ya bahwasanya hukum menasihati seorang muslim tanpa diminta itu hukumnya sunnah. Kita nasihati seorang muslim tanpa diminta itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seorang muslim itu datang sengaja ke rumah kita, atau dia minta waktu kosong kita, mau berbicara empat mata, dan intinya dia minta nasihat kepada kita, maka ini hukumnya wajib kita untuk menasihatinya. Ya, wajib. Ya. Terkadang ada seorang muslim ya sedang menghadapi suatu permasalahan, datang minta ke kita nasihat, maka ya kita nasihati selama kita mampu. Jangan kita pelit ya dengan nasihat. Ya mungkin di antara kita ada yang sudah spesialis misalnya. Ya kalau orang lain di luar sana konsultasi ke kita bayar ratusan ribu bahkan jutaan misalnya. Ya. Tapi kalau ada orang meminta nasihat atas nama Allah, atas nama Rasulullah, maka wajib kita penuhi. Ya, wajib kita penuhi. Kenapa? Karena dia muslim dan kita muslim. Hak sesama muslim, apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah. Maka kita janganlah pelit. Jadi ma'asyiral muslimin, hendaknya ketika kita menasihati saudara kita, kita kasih dia solusi berdasarkan dalil-dalil syariat yang kita ketahui dan berdasarkan pengalaman kita. Jadi tidak perlu kita berbasa-basi, mengelak atau memberikan nasihat, ya, mengelak dari memberikan nasihat, bahkan malah berbalik menipu, ya, dan memperdaya orang yang meminta nasihat tersebut. Ya. Jadi sebagaimana ada contoh di sini, misalnya ada seseorang ayah datang ke kita, dia mengatakan, "Akhi, ini ada seorang lelaki ingin melamar putri saya. Bagaimana menurut antum? Antum kan kenal dengan dia. Gimana?" Nah, kita sebagai orang yang mengenal lelaki yang dimaksud tersebut, maka wajib kita berusaha menjelaskan hakikat apa adanya kepribadian orang tersebut, sifatnya, wataknya, kan gitu, sepanjang sepengetahuan kita. Ya, jadi seolah-olah wanita yang akan dilamar tersebut adalah putri kita sendiri. Nah, ini salah satu contoh seseorang ayah datang minta nasihat, ya, karena anaknya ingin dilamar, atau contoh-contoh yang lainnya. Jadi ini hukumnya wajib kalau dia minta nasihat. Tapi kalau dia tidak minta nasihat, ya sunnah kita memberikan nasihat kepadanya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Termasuk orang-orang yang tidak merugi, kata Allah, saling menasihati ya di atas kebenaran dan saling menasihati agar ya saling bersabar. Jadi ketika kita lihat ada orang yang dulunya rajin ikut taklim, rajin ikut kajian, Masya Allah, kita lihat sekarang dia futur, jauh dari majelis ilmu,
tidak pernah lagi kita lihat wajahnya di majelis ilmu, boleh kita datang ke rumahnya dengan tujuan awal ziarah, berkunjung, lalu kita tanyakan kenapa tidak pernah lagi nampak di majelis ilmu, kita nasihati, kita motivasi kembali, kita rangkul dia supaya dia balik ke majelis ilmu. Bisa jadi ya dia futur dan butuh nasihat kita. Kalau dia mau minta nasihat dia malu. Bisa jadi. Ya, jadi dengan inisiatif kita mau bersedekah dengannya dengan cara memberikan nasihat kepadanya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu faidah berteman dengan orang-orang yang soleh itu apa? Kita dapat nasihat dari mereka. Bukankah Rasulullah memperumpamakan berteman dengan orang yang soleh atau orang yang baik itu seperti berteman dengan seorang tukang minyak wangi? Ya, kalaulah tidak kita diberikan hadiah minyak wangi, setidaknya kita bisa mencium aroma wangi dari dirinya. Begitu juga ketika kita berteman dengan seseorang yang soleh atau solehah, ya insya Allah kita akan mendapatkan nasihat darinya. Ketika kita keliru, kita akan ditegur olehnya. Ya, ketika kita alfa, dia akan mengingatkan kita. Dan insya Allah orang-orang yang beriman, yang Allah masukkan ke dalam surga, insya Allah akan Allah berikan hak, akan Allah berikan izin, memberikan syafaat ya kepada saudara-saudaranya yang beriman. Ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Hadis hak yang keempat, kita masuk hak yang keempat, tadi hak yang ketiga. Hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashamidhu. Jika dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamakumullah. Ya, yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Baik. Ini untuk mukhatab, ya laki-laki. Ya, mukallah, yarhamukallah. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tentang bersin. Ya, tentang bersin. Saking pentingnya bersin ini, ya. Al-Imam Abu Daud, ya, kita kenal beliau. Beliau seorang imam besar, ahli hadis, penulis kitab Sunan Abu Daud. Beliau pernah sedang menaiki perahu besar. Jadi di pantai itu ada seorang laki-laki bersin. Lalu beliau menyewa sebuah perahu kecil dengan 1 dinar. Beliau gunakan perahu ini pergi ke pinggir pantai tadi, lalu mengucapkan kepada orang yang bersin tadi apa? Yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Masya Allah. Sehingga orang-orang yang menyaksikan ya apa yang dibuat oleh Imam Abu Daud tadi, ya, Imam Abu Daud tadi mengatakan Imam Abu Daud telah membeli surga, ya, telah membeli pahala atau surga dengan satu dinar. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah tentang bersin ini ya akan kita bahas lebih lengkap lagi nanti. Ya, pada adab-adab bersin insyaallah. Tapi intinya kita ringkas di sini adab-adab bersin. Jadi orang yang mendengar seorang muslim bersin, ya, dan orang yang bersin, di sini ada adab-adabnya. Jadi orang yang mendengar seorang muslim bersin, kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya, maka orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar tidak perlu mengucapkan yarhamukallah, tidak perlu. Ya. Namun boleh kita ingatkan, ya, boleh kita ingatkan seseorang untuk mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana ya ada riwayat dari Al-Imam Al-Auza'i, tatkala ada seorang bersin di hadapan Al-Imam Ibnul Mubarak dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Al-Auza'i bertanya pada dia, ya, apa yang diucapkan oleh orang yang bersin? Maka orang itu pun mengatakan alhamdulillah. Maka Al-Imam Al-Auza'i kemudian mengucapkan yarhamukallah. Jadi di sini ya Al-Imam Al-Auza'i seakan-akan mengingatkan kepada orang tersebut. Jadi boleh kalau ada orang Islam bersin, dia lupa mengucapkan alhamdulillah, kita tanya, kalau orang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, boleh. Ya, boleh. Nah, jadi ma'asyiral muslimat,
Kalau misalnya ada orang yang bersin lebih dari 3 kali, apakah perlu setiap bersin kita ucapkan yarhamakallah, yarhamukallah? Apakah perlu? Tidak. Ya, karena orang yang seperti itu sedang sakit. Jadi kalau orang yang sedang sakit, sedang pilek atau flu, ya, ketika dia bersin pertama, itulah yang kita doakan. Setelah itu kalau dia bersin, maka tidak perlu lagi kita ucapkan yarhamukallah. Nah, orang yang bersin, hendaklah orang yang bersin adabnya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa ma'asyiral muslimin? Apa hikmahnya mengucapkan alhamdulillah? Karena bersin ini nikmat dari Allah, ya, nikmat dari Allah. Dengan bersin ini keluarlah kotoran dari tubuhnya. Kita merasakan sendiri ketika kita bersin, tubuh kita lebih ringan, ya. Kalau seandainya bersin itu tertahan, pasti rasanya kurang nyaman, kan gitu. Maka bersin itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita bersin, letakkan tangan kita di mulut atau meletakkan baju kita sehingga apa yang dikeluarkan ketika bersin tidak tersebar kemana-mana dan tidak mengganggu orang yang di sebelah kita. Ya. Begitu juga ya untuk orang yang bersin hendaklah melemahkan suara ketika bersin. Ya, melemahkan suara ketika bersin. Dan bagaimana kalau kita sedang sholat? Ya, kita sholat berjamaah, khususnya para lelaki misalnya. Mereka sholat lalu mereka bersin. Maka disunnahkan juga ketika sholat mengucapkan alhamdulillah. Sunnahkan. Nah, untuk orang yang mendengar tidak perlu menjawabnya. Ya, untuk orang yang mendengar tidak perlu menjawabnya. Itu hak yang keempat. Ya. Nah, kita memasuki hak yang kelima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah, "Wa idza maridha fa'udhu." Jika dia sakit, maka jenguklah. Jadi, hukum menjenguk saudara muslim yang sakit di sini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau ada seorang muslim sakit, ya enggak semua muslim harus menjenguk. Tapi cukup sebagian dari mereka saja yang menjenguknya. Tapi janganlah sampai tidak ada seorang muslim pun ya yang menjenguk saudara muslim yang sedang sakit tersebut. Terkadang dalam benak kita, ada si fulan kok. Nah, si fulan tadi mengatakan, ada dia kok. Terakhir satu pun tidak ada yang menjenguk. Kan gitu. Walaupun hukumnya fardu kifayah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, di sini ya kita ketahui salah satu sisi akhlak yang sangat penting yang Rasulullah SAW berikan perhatian khusus, yaitu akhlak menjenguk orang yang sakit. Dan ini Masya Allah diamalkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pelayan Rasulullah dari kaum Yahudi. Jadi pelayan tersebut sakit, maka Rasulullah pun datang ke rumahnya menjenguk seorang Yahudi tadi. Maka kata Rasulullah, aslim, masuklah Islam. Maka orang tersebut melihat kepada ayahnya. Maka ayah si orang Yahudi tadi mengatakan, ikutilah, taatilah fa'ati'u Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, maksudnya Muhammad. Maka seorang anak Yahudi tadi pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW keluar sebentar, kemudian memuji Allah. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan dia dari azab neraka. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, ya. Sebagaimana Al-Bara Ibnu Azib mengatakan, amarana Rasulullah SAW bisab'in wa nahana an sab'in. Ya, Rasulullah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang dari 7 perkara. Amarana bi'iyadatil marid. Pertama, kami diperintahkan untuk mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janazah, mengikuti atau ikut menguburkan jenazah. Yang ketiga, wa tashmitil atis, mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin ketika memuji Allah. Wa ibraril qasam awil muqsim. Yang keempat yaitu memenuhi sumpah, menunaikan sumpah atau nazar-nazar. Yang kelima, wa nasril mazlum, menolong orang yang dizolimi.
Yang keenam, wa ijabatid da'i, ya, memenuhi undangan. Dan yang ketujuh, wa ifsya'is salam, menebarkan salam bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Baik yang muslimnya itu baik ataupun muslim yang belum baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fukku 'ani. Kata Rasulullah SAW, berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Jenguklah orang yang sakit. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, udul marid wamshu ma'al janaiz tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasulullah, bahkan Rasulullah di sini dengan sighah perintah, ya, jenguklah orang yang sakit dan iringilah jenazah. Hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi jamaah sekalian, ya, hadis Abu Hurairah juga menyebutkan salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Ada 3 perkara yang semua perkara ini hak bagi setiap orang muslim. Yang pertama, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, wattiba'ul janaiz, ya, mengikuti jenazah, mengiringi jenazah. Yang ketiga, wa tashmitul atis idza hamidallahu azza wa jalla. Yang ketiga, ya, mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah ini 3 yang semuanya hak bagi setiap muslim. Jadi ma'asyiral muslimin, banyak sekali riwayat-riwayat dari para sahabat dengan redaksi yang beragam, ya, dengan redaksi yang bermacam. Nah, ini menjelaskan bahwasanya ini sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, ya, menjenguk orang sakit. Ini sangat ditekankan, menunjukkan bahwasanya Nabi itu sering menyampaikan akan hal ini, sampai-sampai banyak riwayat dari para sahabat dengan redaksi yang beragam, dengan redaksi yang bermacam, ya. Jadi begitu juga Al-A'mashi radhiyallahu an pernah berkata, kunna naq'udu fil majlis fa idza faqadna ar-rajula 3 ayyamin sa'alna an fa in kana maridan udna. Jadi kata Al-A'mashi, kami duduk di majelis, ya, majelis maksudnya di sini, ya, majelis ilmu, tempat mereka biasa mudzakarah, tempat mereka biasa beribadah, berzikir, tempat mereka biasa nu'mis sa'ah, ya, mengingat kematian, mengingat akhirat, ya. Jadi kata Al-A'mashi ini, ya, seorang imam perawi hadis, ya. Jadi kalau kami kehilangan seseorang selama 3 hari, maka kami akan bertanya tentangnya, ya. Jika dia sakit, maka kami akan menjenguknya. Jadi ma'asyiral muslimat, ya, kita kenali, ya, jamaah-jamaah yang biasa hadir di majelis kita, ya, teman-teman di majelis ilmu kita kenali, ya, kita sering kenal dia. Nah, tiba-tiba ke depannya kita nggak lihat lagi wajahnya, misalnya kemana ya orang ini, kok nggak pernah nampak lagi, gitu loh. Maka boleh kita bertanya kabar kepadanya. Kalau dia sakit, kita jenguk, ya. Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau dia futur, maka kita berikan nasihat, ya, itu sunnahnya. Jadi Rasulullah sendiri pun begitu, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu, ya. Sering itu Rasulullah bertanya, mana si fulan, ya, mana si fulan, ya, di mana alan. Rasulullah sering memperhatikan demikian. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadi para salaf memandang bahwasanya pahala menjenguk orang yang sakit itu besar pahalanya, ya, sehingga mereka memberi perhatian khusus pada perkara ini. Jadi nggak mungkin kan Rasulullah memberikan perhatian khusus terhadap suatu perkara kecuali perkara itu termasuk amalan yang spesial, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, suatu hari pernah bertanya kepada para sahabat,
Ya biasa, Rasulullah kan di masjid beliau itu selalu ada majelis, ya, selalu ada majelis. Jadi ketika itu para sahabat sedang berkumpul semuanya. Ya, sebagian besar sahabat berkumpul di situ. Maka Rasulullah bertanya, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun bertanya, "Ya, siapa di antara kalian hari ini sudah mengiringi jenazah?" Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Saya juga Rasulullah." Maka Rasulullah pun bertanya lagi, "Ya, siapa yang hari ini sudah memberi makan seorang miskin?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun bertanya kembali, "Siapa yang hari ini sudah menjenguk seseorang yang sakit?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Saya ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Ya, tidaklah perbuatan ini terkumpul pada seseorang melainkan seseorang itu akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, para sahabat dahulu, para salaf terdahulu itu fastabiqul khairat. Inilah moto kehidupan mereka. Mereka berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Bahkan Umar Ibn Khattab pernah mau mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sedekah. Namun ya tak mampu beliau kalahkan. Kenapa? Karena begitu jujurnya As-Siddiq, keimanan dan keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun demikian, para sahabat tidak pernah merasa ujub, tidak pernah merasa bangga, dan tidak pernah merasa bahwasanya amalan mereka sudah banyak, nggak pernah. Inilah tawaduknya mereka, ikhlasnya mereka. Ya, dan dalil ini, hadis ini sebagai hujjah untuk membantah orang-orang Syiah. Sebagaimana kita ketahui, orang Syiah itu paling benci terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mu'dhamus sahabah. Sebagian besar para sahabat itu mereka kafirkan. Ya, jadi inilah orang-orang Syiah. Syiah bukanlah Islam. Ya, Syiah bukanlah Islam. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar ya dua tanduk syaitan. Naudzubillah. Jadi jelas ya Syiah itu kafir. Jadi di sini ma'asyiral muslimat, ya dalam hadis ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita tentang ya spesialnya menjenguk orang sakit. Namun di sini juga dijelaskan dalam hadis ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang terbaik setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pernah seorang sahabat bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang kau cintai wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah." "Bukan ya Rasulullah, dari kaum laki-laki." Maka kata Rasulullah, "Abiha," ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat tadi bertanya demikian, berharap dialah termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq termasuk ya asyra mubasysyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang ditunjuk ya yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Nah, kita lanjut ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana kita ketahui kehidupan kita itu banyak diisi dengan berbagai macam hal yang buat kita lupa terhadap akhirat. Ya, hidup kita ini banyak sekali macam berita yang tiada hentinya. Beda dengan orang dulu. Kan kalau orang dulu itu listrik nggak ada, ya media sosial belum ada, TV belum begitu banyak. Mereka fokus menjalani kehidupan mereka, fokus terhadap ibadah. Beda dengan kita. Ya, jadi ditambah lagi sikap kita di zaman ini keponya maksimal, ya. Keponya maksimal. Ingin tahu. Ya, bayangkan lihat, rame-rame di pinggir jalan pasti kita berhenti. Ada apa? Ada apa? Nah, ini menunjukkan kita itu kepo maksimal. Kalau kita kepo ingin menolong nggak masalah. Kadang kita bikin macet aja gitu loh. Nah, jadi ini membuat kita lalai. Dari apa? Dari beramal soleh. Makanya sebagian ulama, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan untuk menyisihkan waktu ya minimal sebulan sekali kita ke rumah sakit dalam rangka menjenguk orang sakit. Sebulan sekali minimal. Ya, karena dengan menjenguk orang sakit ini memberikan ya efek positif bagi diri kita dan hati kita ma'asyiral muslimat. Ya, sebagaimana kita ketahui karunia Allah yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan.
Kalau kita lihat saudara kita sakit, kita doakan dia dan kita pun merasa alhamdulillah nikmatnya sehat ini. Jadi para ulama ya menjelaskan menjenguk orang yang sakit itu memberikan beberapa faedah untuk orang yang menjenguknya. Jadi di sini ada dua, minimal ada dua faedah atau manfaat orang yang menjenguk. Pertama, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Ini pasti. Udah kita sebutkan hadisnya. Ya, orang yang menjenguk seorang muslim yang sakit, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan pakai argo dia. Dia niatkan dari rumah, keluar dari rumah, melangkahkan kakinya sampai nanti kembali ke rumah, pahala tetap mengalir. Ya, argo pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Nanti sebentar lagi kita sebutkan adab-adab menjenguk orang yang sakit. Nah, faedah atau manfaat yang kedua, dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur. Dia akan mensyukuri kesehatan yang dia rasakan, karena sehat itu nikmat loh. Dan nikmat ini banyak kali kita lalaikan dan kita lupakan. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali manusia lalai darinya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Begitu juga ya, banyak orang yang punya kesehatan dan punya waktu luang tapi tidak dia manfaatkan untuk bermanfaat bagi dunianya maupun akhiratnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa khudh min sihatika qabla saqamik." Ya, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sakit, barulah kita berangan-angan, kalau saya sehat, ya saya rajin baca Quran. Kalau saya sehat, saya rajin ngerjakan amalan sunnah. Kalau saya sehat, kalau ketika sudah sakit, tapi ketika dia sehat dia lupa. Begitulah sifat manusia. Ya, begitulah sifat manusia. Maka dari itu, agar kita mensyukuri nikmat sehat ini, jenguklah orang-orang yang sakit. Ya, jenguklah orang-orang yang sakit. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrullah. Jadi faidah atau manfaat yang kembali kepada orang yang sakit. Ya, kalau tadi kan faedah atau manfaat kepada orang yang menjenguk kan gitu. Pertama dapat pahala yang besar, kedua dia pandai bersyukur terhadap nikmat sehat. Sekarang manfaat yang kembali kepada orang yang sakit pula. Ya. Di sini apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musibah yang menimpamu yang membuatmu kembali kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Hondanya sering mogok, ya sebelum naik Honda pasti dia baca doa bismillah. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia bertabaruk dengan nama Allah agar Hondanya enggak mogok-mogok di jalan. Tapi ketika Hondanya sudah hebat, ya Honda terbaru, ya yang enggak pernah mogok, bahkan bisa kebut-kebutan di jalan, dia lupa baca doa tersebut. Nah, ini termasuk nih, ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musibah yang membuatmu berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada itu ulama mengarang kitab berbahagialah orang yang sakit. Berbahagialah orang yang sakit. Bahkan orang yang sakit itu lebih afdol, lebih utama daripada orang yang sehat kalau dia bersabar. Kalau dia bersabar. Al-Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan, jika bukan karena ujian dan musibah-musibah dunia, maka seorang hamba akan ditimpa penyakit-penyakit sombong, ujub, kezaliman seperti Firaun, dan hati yang keras. Jadi penyakit-penyakit tersebut itulah sebab kebinasaan cepat atau lambat. Jadi di antara rahmat Allah yang Maha Penyayang, Allah memberikannya sesekali waktu untuk mengobati penyakit tersebut dalam bentuk apa? Musibah yang menjadi imun baginya dan berbagai penyakit hatinya.
Jadi ma'asyiral muslimat, ketika kita dilanda sakit, maka husnuzonlah kita kepada Allah. Justru para ulama terdahulu yang arif, ya, yang dekat kepada Allah itu, yang hatinya bergantung kepada Allah, mereka cemas dan gelisah, kenapa Allah belum sakitkan saya? Ya, bahkan mereka berharap Allah uji mereka dengan sakit. Ya. Jadi begitu juga, ya, nanti sebentar lagi kita sebutkan hadisnya, tidak boleh mencela demam. Ya, tidak boleh mencela demam. Jadi ma'asyiral muslimin, ini sebuah fakta. Kalau orang ditimpa penyakit, maka dia tidak akan bisa sombong, ya. Tidak bisa akan sombong, ya, dengan tubuhnya, hartanya ataupun jabatannya. Jadi kalau seseorang selalu diberi sehat, terkadang tanpa sadar membawa dia kepada kesombongan, sebagaimana Firaun. Bahkan saya pernah dengar ada seseorang tuh, ya, di kampung sana, dia bilang, ya, saya tuh nggak bisa sakit katanya. Saya tuh nggak bisa sakit, takut sakit sama saya. Terakhir sekarang udah mati dia, ya, sudah mati karena sombongnya itu loh. Sholat pun tidak, kalau jalan dengan gagahnya menyombongkan diri, bahkan dengan ucapan mengatakan penyakit saja takut dengan saya. Sekarang dia sudah mati, ya, sudah mati. Sengaja saya bilang katakan mati. Kenapa? Karena dia sombong dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga sholat. Ya, semoga Allah ampuni. Baik, sekarang faedah kembali kepada kedua belah pihak ketika menjenguk orang yang sakit. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, orang yang menjenguk dan orang yang dijenguk itu akan saling mencintai. Ya, jadi kaidahnya dalam muamalah, segala hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin, maka ini disyariatkan oleh Islam. Itu kaidah dalam muamalah, ya. Segala hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin, maka ini disyariatkan oleh Islam. Segala hal, tapi ada rambu-rambunya. Jangan ini dipelintir, ya. Jangan ini dipelintir. Jadi segala hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang, berarti chattingan dengan non mahram boleh dong, kan menimbulkan kasih sayang. Ini nggak boleh, ya, jangan dipelintir. Ini kalimatul haq, ya, ini perkataan yang benar, tapi dipelintir dengan maksud yang batil, maka nggak boleh. Kata Rasulullah apa? La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu, apabila kalian amalkan, kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah apa? Afshu salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ma'asyiral muslimin, jika menyebarkan salam bisa menimbulkan kasih sayang, maka terlebih lagi menjenguk saudara kita yang sedang sakit, ya. Jadi orang yang dijenguk, dia akan merasa dirinya diperhatikan. Jangankan menjenguk, hanya sekedar menghubunginya saja melalui telepon, ini sudah menimbulkan rasa kasih sayang, ya, yang luar biasa, menimbulkan rasa saling cinta, maka ini disyariatkan. Bahkan, ya, ma'asyiral muslimat, ketika, ya, orang sakit kita jenguk, yang tadinya musuh bisa jadi kawan, yang tadinya benci bisa jadi cinta. Ya, ini alhamdulillah pernah kita alami nih, masya Allah. Ya, dulu ketika di asrama, ya biasalah, ya, namanya di asrama, ya, kita malas tegur orang tersebut. Mungkin ada suatu masalah yang buat kita nggak mau teguran. Ya, ketika saya sakit, masya Allah, dia rela menggendong saya dari lantai pertama naik ke lantai ketiga, masya Allah. Padahal selama ini kita nggak pernah tegur sapa. Selama ini saya menganggapnya ya bukan sahabat lah gitu. Masya Allah, ketika kita sakit, dia rela menggendong kita dari lantai pertama sampai lantai ketiga. Siapa yang nggak luluh hatinya dengan ini? Masya Allah. Jadi di sini sangat mujarab nih untuk menghilangkan benci seseorang kepada kita, untuk mendamaikan musuh-musuh kita dengan cara apa? Menjenguk dia ketika sakit. Ya. Makanya menjenguk seorang yang kafir saja, yang non muslim saja, kalau berharap dengan jengukan tersebut bisa memasukkan dia ke dalam Islam, kita dakwahi dia dan dia mau menerima dakwah kita, maka ini disyariatkan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini, ya, banyak hadis tentang keutamaan, ya, menjenguk orang yang sakit.
Di dalam kitab Syarah Kitabul Jami' ini ada 6 hadis. Ya, ada 6 hadis. Ya, tidak mungkin kita bacakan. Intinya, ya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka argo pahala berjalan sejak kita keluar rumah sampai kita kembali ke rumah kita. Argo pahala besar. Ya, argo pahala besar. Jadi, kita bacakan beberapa hadis saja. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, "Man 'ada maridun nada munadin minas sama, tibta wa taba mamsyak, wa tabawwa'ta minal jannah manzilan." Ya, barang siapa yang menjenguk yang sakit, maka seorang penyeru akan menyeru, "Engkau telah berbuat baik dan berjalanmu pun baik, serta engkau telah memesan sebuah tempat di surga." Masya Allah, sebuah tempat di surga. Begitu juga ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, dari Jabir bin Abdullah, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridun khada fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, berarti dia telah menyelami rahmat, sampai apabila dia duduk akan ditetapkan rahmat baginya. Jadi ini keutamaan orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Jadi ma'asyiral musliman rahimani wa rahimakumullah. Nah, adab-adab menjenguk orang yang sakit. Ya, adab-adab menjenguk orang yang sakit. Pertama, di sini ada 9 adab. Ya, ada 9 adab menjenguk orang yang sakit. Setelah itu kita masuk ke hak yang ke-6 insyaallah. Pertama, mencari waktu yang pas. Ya, mencari waktu yang pas. Sebagaimana kita ketahui, orang yang sakit kan butuh istirahat. Ya, butuh waktu untuk istirahat. Jadi kita harus cari waktu yang pas dan tepat menjenguknya agar dia tidak terganggu. Ya. Tapi kalau kita nggak punya waktu untuk menjenguk bertepatan dengan waktu yang pas, ya, maka boleh kita titip salam ya kepada keluarganya dan menyampaikan bahwa kita baru saja datang menjenguknya. Kan gitu. Boleh, misalnya kita nggak punya waktu, kita cuma punya waktu di waktu itu kebetulan tepat waktu dia istirahat, maka boleh kita titip salam ke keluarganya dan mengabarkan bahwasanya kita sudah menjenguknya. Faedahnya apa? Faedahnya supaya si sakit merasa bahagia, menghilangkan suuzon dalam hatinya ketika dia tidak melihat kita menjenguknya. Kadang kita pernah gitu, kita sakit, teman yang biasa tertawa dengan kita, teman yang biasa akrab dengan kita, ketika kita sakit, dia kemana ya? Nggak pernah jenguk saya. Terakhir kita suuzon. Ya, memang ada orang seperti itu. Ya, kalau orang Medan bilang kaporle, kapan perlu pakai. Ya, kalau nggak perlu nggak tegur pun. Ya, nah ini termasuk sifat yang nggak baik nih. Sifat kaporle ya, kapan perlu pakai, nggak boleh. Ya, ketika perlu datang, ketika nggak perlu nggak datang. Makanya kita punya Facebook tuh, kalau ada teman lama tiba-tiba inbox, itu horor tuh, horor. Kenapa? Ujung-ujungnya minjem uang, ujung-ujungnya minjem uang. Ya, jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sekilas saja. Jadi dengan jengukan tersebut kita menjenguk saudara kita, ini menghilangkan berburuk sangka. Ya, berburuk sangka ketika dia tidak melihat kita menjenguknya. Terus adab yang kedua, bertanya tentang kondisinya. Adab yang kedua, bertanya tentang kondisinya. Rasulullah itu sering tuh bertanya ke sahabat yang sakit, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau mendapatkan dirimu? "Kaifa asbahta?" Gimana waktu pagimu? "Kaifa amsayta?" Gimana waktu soremu? Jadi Sa'ad bin Mu'adz sakit, ya, kena panah pada perang Khandaq. Beliau dirawat oleh seorang wanita bernama Rufaidah yang saat itu memang khusus bertugas merawat orang-orang yang terluka. Maka ketika Rasulullah melewati Sa'ad bin Mu'adz, waktu sore hari Rasulullah bertanya, "Kaifa amsayta?" Bagaimana kondisimu di sore ini? Ketika melewati pagi hari, Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kondisimu pada pagi hari ini? Maka boleh kita bertanya kondisi. Tapi jangan sampai pertanyaan kita ini memberatkannya. Ya, jangan sampai. Ya. Jangan terlalu banyak kita bertanya hal-hal yang memberatkannya. Jadi, jika yang dijenguk adalah non muslim, maka kita bisa sambil mendakwahinya.
ya, sambil mendakwahinya. Boleh kita bilang, kalau kamu Islam, saya doakan kamu biar cepat sembuh. Kalau kamu Islam, dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ayo masuk Islam yuk. Nah, kalau dia mau kan masya Allah. Ya, jadi boleh kita menjenguk orang Muslim, orang non Muslim, kalau memang ada maslahat di situ dan kita mampu mendakwahkannya. Ya. Sebagaimana Rasulullah menjenguk pembantunya seorang Yahudi. Begitu juga ketika Abu Thalib meninggal, ya sekarat, ya dalam keadaan sakit. Ya, dalam keadaan sakit Abu Thalib paman Rasulullah SAW. Rasulullah pun menjenguknya, ya menjenguknya. Tapi yang ketiga, ada menjenguk orang sakit yang ketiga, mengingatkannya akan keutamaan orang yang sakit. Mengingatkannya atas keutamaan orang yang sakit. Bukan hanya orang yang sakit perlu mengingat keutamaan ini. Kita yang sehat pun perlu mengetahuinya. Ya perlu. Sehingga ketika nanti kita dilanda sakit, kita bisa bersabar. Ya, kita bisa lebih tabah ketika Allah takdirkan kita sakit. Jadi ma'asyiral muslimin, kita jelaskan ke orang yang sakit akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahurun insyaallah. Tahurun di sini apa artinya? Kamu bersih dari dosa-dosa. Ya, kamu bersih dari dosa-dosa. Karena sakit itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, Rasulullah pernah berkata kepada seorang wanita yang mencela demam. Ya, mencela demam. Apa kata Rasulullah? La tasubbi al-humma fa innaha tudhibul khotoya bani Adam kama yudhibul kir khobathal hadid. Janganlah kamu mencela demam. Sesungguhnya demam itu bisa membersihkan dosa-dosa Bani Adam. Sebagaimana kir ini alat pembersih, ya, alat pandai besi membersihkan karat-karat besi. Karat-karat besi itu perlu usaha berat, perlu usaha keras untuk membersihkan karat-karat besi, ya enggak? Ya, jadi perlu kir di sini, al-kir. Kita istilahnya amplas lah ya. Amplas atau apalah gitu loh. Ya, untuk membersihkan karat-karat besi. Nah, demam ini insya Allah kalau orangnya sabar, ikhlas, akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi sekedar demam saja bisa menggugurkan dosa-dosa, maka penyakit-penyakit berat yang lainnya akan menggugurkan banyak dosa selama kita bersabar. Ya. Oleh karenanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, hendaknya kita menghiburnya dengan kata-kata yang membuatnya lebih semangat. Kita motivasi dia dan meringankan bebannya. Walhamdulillah, ya saya pernah ngerasakan demikian. Ketika saya sakit, ada kakak kelas, masya Allah, sambil tersenyum mengatakan, masya Allah, alhamdulillah, nikmatnya sakit katanya. Masya Allah. Ketika kita lihat senyumnya seperti itu, ya seolah-olah secercah cahaya timbul dari hati kita, semangat kita. Senang kita, dia hibur dengan seperti itu. Ya, dia tersenyum itu menunjukkan bahwasanya nikmatnya sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, menggugurkan dosa-dosa. Taib, adab yang keempat. Adab yang keempat, ketika menjenguk orang yang sakit, mendoakannya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, aib lana, termasuk aib bagi kita nggak hafal doa ini. Kita kan ahlu sunnah wal jamaah. Masa sih nggak hafal doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ya menjenguk orang yang sakit? Ya, doanya memang nggak panjang dan nggak pendek juga memang. Doanya itu adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Coba kita ucapkan langsung di hadapan orang yang sakit. Kalau di WA gampang, tinggal kopas kan gitu. Apalagi di Facebook, tinggal kopas. Nanti ada komentar pertama yang nuliskan doa ini, tinggal kita kopas pasti. Ya, kalau ini gampang ya. Padahal kita nggak pernah hafal tuh, cuman kopas doang. Ya, jadi keberkahannya nggak ada di situ. Ya, kalau perlu ya. Ketika kita lahiran anak kan gitu, alhamdulillah telah lahir anak kita misalnya, ada orang yang mendoakan, suruh orang tersebut biar berkah, cobalah baca doanya langsung, jangan sekedar stiker doang gitu loh, ya. Baik.
Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita boleh juga mendoakan di hadapannya agar dia tahu bahwasanya kita perhatian kepadanya. Kita boleh juga meruqyahnya tanpa dimintanya. Kita ruqyah dia. Kita letakkan tangan kita pada bagian tubuh orang yang sakit lalu mendoakannya. Mendoakannya. Contoh bacaan ruqyah yang singkat. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Ya, ini contoh bacaan ruqyah yang singkat. Ya, kita bacakan dan kita letakkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit. Ya, kalau lelaki ke teman yang laki-laki, kalau perempuan ke teman yang perempuan gitu loh. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, mendoakan orang yang sakit dan ruqyah sangat banyak doa-doanya. Jadi ini dia adab yang keempat, ya, mendoakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kelima, adab menjenguk orang yang sakit, membawa oleh-oleh untuk menyenangkannya. Jadi kita bawakan makanan yang dibolehkan dokter untuk dikonsumsi oleh orang yang sakit. Kalau kita nggak mampu untuk datang, maka nggak apa-apa, kita kirim lewat orang yang lain. Orang yang lain ikut menjenguk misalnya. Saya nggak sempat waktu untuk menjenguk, nggak ada waktu untuk menjenguk. Ini ada oleh-oleh, tolong ya sampaikan ke beliau, semoga lekas sembuh. Kirimkan salam saya ke dia, semoga lekas sembuh. Ini boleh kalau kita nggak punya waktu. Ya. Jadi ini adab yang kelima. Dan adab yang keenam, tidak mengobrol terlalu lama jika ini mengganggunya. Tidak mengobrol terlalu lama jika ini mengganggunya. Jadi ketika kita tiba di tempat orang yang sakit, kan orang ini kan sulit untuk berbicara, kan gitu. Lagi bad mood lah, lagi nggak enak dia berbicara. Maka jangan lama-lama kita berbincang. Ya, intinya kita telah datang, kita telah mendapatkan pahala menjenguk orang yang sakit. Jangan sampai kita terlalu lama berbincang dengannya, malah membuat dia tidak bisa istirahat. Malah sakitnya makin bertambah. Ya, Allah musta'an. Ya, tapi kalau beda halnya, dia yang minta, kamu temenin saya dong di sini, kita cerita-cerita di sini. Ya, saya nggak ada teman. Nah, ini boleh. Kalau kita punya waktu, kita punya luang, kita punya kesempatan, dia yang minta kita ngobrol-ngobrol di situ, boleh, silahkan. Ya, intinya paham kondisi. Ya, kullu maqamin maqalun. Ya, setiap tempat itu ada pembicaraannya. Taib. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, jangan bosan menjenguk orang yang sakit. Ya, jangan bosan menjenguk orang yang sakit. Di saat orang lain sudah bosan dan tidak ada lagi yang menjenguknya, jangan bosan kita jenguknya. Di sini, ma'asyiral muslimat, lafaznya kan, ya, lafaznya di sini kata Rasulullah SAW apa tadi? I'adatul marid, ya. I'adatul marid. Atau wa idza marida fa'udhu. Udhu ini asal kata dari ada ya'udu, kembali. Ya, kembali. Berarti kita disunahkan apa? Kembali, bukan hanya sekali menjenguk orang yang sakit tuh. Ya, berkali-kali. Fa'udhu. Ya, terkadang ada orang yang sakitnya lama loh, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, biasanya orang tuh ramai menjenguknya ketika di awal-awal sakit, kan gitu. Ya, ketika dia sakitnya lama, banyak orang yang melupakannya. Ya, banyak orang yang tidak menjenguknya. Maka jangan lupa kita memperhatikan keluarga yang dia tinggalkan. Ya, kalau kita memang nggak punya uang, itu boleh kita buka donasi. Ya, kita kumpulkan teman-teman untuk mengumpulkan bantuan sosial untuknya. Jadi, ma'asyiral muslimat, menjenguk saudara yang sakit tidak dibatasi hanya sekali saja, ya. Boleh berkali-kali. Ya. Kalau ini memang saudara kita yang sakitnya lama. Ya, yang sakitnya lama. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit, itu ada loh pasien di ruang ICU dalam keadaan koma, itu sampai sebulan ada gitu loh, sampai sebulan. Bahkan ada anak dokter, itu dia ada Malik, ya, itu sudah hampir 3 tahun anaknya sakit di rumah sakit. 3 tahun nggak bisa bergerak, cuman matanya aja bisa melirik ke kanan, melirik ke kiri. Ya, ini contoh. Boleh kita menjenguknya berkali-kali, jangan bosan. Ya, semoga Allah mudahkan.
Nah, sekarang adab yang kedelapan, memberikan harapan sehat. Ya, memberikan harapan sehat. Kita motivasi dia, ya, kita buat dia bersemangat, memiliki harapan untuk sehat, meskipun harapan tersebut tidak dapat mengubah takdir. Meskipun harapan tersebut tidak dapat merubah takdir, tetap kita harus memberikan dia harapan sehat. Jangan sampai kita buat dia pesimis. Kita datang, kita tanya, penyakit kamu apa? Oh, kemarin tetangga saya meninggal gara-gara penyakit ini. Astagfirullah. Jangan sampai seperti itu. Ya, harusnya kita motivasi. Kita buat imunnya membaik. Dengan harapan ini dia semangat, imunnya naik, kan gitu. Kalau dengan imun yang naik ini, insya Allah, dengan izin Allah, kalau memang Allah takdirkan sehat, mudah dia untuk sehat. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita nasihati juga ya orang yang sakit tersebut. Ini adab yang kesembilan. Mengingatkannya sholat. Ya, mengingatkannya sholat. Nah, ini masya Allah ya, asatijah, ustadz kita yang di Banda Aceh, yang ceramah di rumah sakit Zainal Abidin ya, masya Allah, itu sering tuh di awal-awal kajian mereka bilang untuk yang sakit jangan lupakan sholat. Masya Allah ya, ini termasuk sunnah yang banyak kita lupakan ya, banyak yang kita lupakan. Jadi ingatkan sholatnya ya. Jadi pilih bahasa bukan mengajari, tapi nasihat yang lembut supaya dia tetap menjaga sholatnya. Ya, terkadang orang yang sakit itu ya terlupa dari sholatnya. Bahkan sebagian orang ketika sakit malah sholatnya ditinggal. Ya, ada orang seperti itu. Naudzubillah. Ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Karena kalau dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, su'ul khotimah. Jadi kita gunakan cara yang lembut dalam mengingatkannya sholat supaya dia tidak tersinggung. Orang yang sakit itu kan hatinya sensitif, mudah tersinggung kan gitu. Gunakan bahasa yang lembut. Mungkin bisa kita bilang gini, untuk yang sakit ya walaupun nggak bisa duduk, bolehlah berbaring sholatnya. Ya kalau nggak bisa kena air, bolehlah tayamum. Kalau nggak bisa sholat di tepat waktu, ya di jamak boleh. Ya, di jamak. Ya, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Ya, di jamak. Kita nasihatin, kita ingatkan keluarga kita, siapa saja yang sakit di kaum muslimin, ingatkan sholatnya. Jadi ma'asyiral muslimat, ketika sehat dia malah sholat, ketika sakit ya lebih berat lagi untuk sholat. Maka dari itu manfaatkanlah waktu sehat kita untuk beramal soleh. Supaya apa? Supaya pahalanya tetap mengalir. Ya, ada dalil yang menjelaskan bahwasanya ketika dia sehat, dia biasa puasa Senin Kamis, dia biasa sholat sunnah, itu ketika dia sehat. Ketika datang sakit, kan dia nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, maka pahalanya tetap mengalir. Ya, sama seperti halnya kita kalau sholat berdiri dengan sholat duduk, sholat sunnah ya, beda pahalanya. Kalau kita sholat sunnah berdiri, pahalanya full. Kalau kita sholat sambil duduk, sholat sunnah, maka pahalanya setengah. Tapi ketika kita sakit, ya kita sholat dengan cara duduk karena nggak mampu berdiri, maka tetap pahalanya full. Nah, itu dia. Maka dari itu ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita gunakan cara yang lembut dalam mengingatkan sholatnya agar dia tidak tersinggung. Jadi ma'asyiral muslimin, ya muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu dia 9 adab menjaga menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi kebanyakan orang yang sakit yang menjenguk hanya saudaranya. Padahal masalah menjenguk orang sakit bukan khusus untuk keluarga ya. Selama kita adalah orang yang beriman, maka hendaklah kita menjenguk saudara kita ya, karena menjenguk orang yang sakit itu pahalanya sangat besar ya. Pahalanya sangat besar. Dan terakhir, hak yang keenam, ma'asyiral muslimat, wa idza mata fatba'hu.
jika seorang muslim meninggal maka ikutilah jenazahnya. Maka ikutilah jenazahnya. Jadi seorang muslim adalah makhluk yang mulia dan harus dimuliakan. Jadi ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah, menyelenggarakan jenazah itu suatu amalan yang besar pahalanya. Kata Rasulullah, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiraton. Hadis ini masyhur, sering kita dengar ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga usai disolatkan, maka baginya pahala seukuran qirat. Dan barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya pahala seukuran dua qirat. Ya, maka ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu 2 qirat? Maka Rasulullah mengatakan, mithlul jabalain al-azimain, seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Jadi untuk para muslimat, silahkan baca fikih menghadiri jenazah. Fikih menghadiri jenazah. Untuk para wanita tidak dianjurkan mengikuti jenazah sampai ke kuburnya. Tapi kalau sekedar menyolatkan silahkan. Ya, silahkan. Ya. Ya. Jadi wallahu alam, untuk para muslimat, ya wanita muslimah itu boleh menyolatkan tapi tidak dianjurkan untuk menghantarnya ke kuburan. Kenapa? Alasannya wanita itu kan kalau sedih ditakutkan dan dikhawatirkan dia akan menjerit-jerit, akan menangis kan gitu. Nah, jadi takutkan itu. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, pernyataan Rasulullah hak seorang muslim terhadap sesama muslim ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut pada asalnya tidak berlaku bagi seorang kafir. Ya, hak-hak yang kita jelaskan ini tidak berlaku bagi seorang kafir atau non muslim. Berarti seorang kafir tidak berhak untuk diberi salam, tidak berhak untuk dipenuhi undangannya, tidak berhak untuk dikunjungi tatkala sakit, tidak berhak untuk diberi nasihat, dan tidak berhak untuk dilayati jenazahnya. Demikianlah hukum asalnya secara umum, ya. Namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan detail terkait hak seorang kafir akan ke-6 hal tersebut. Jadi adapun memulai salam terhadap non muslim, kalau kita mengucapkan salam kepada muslim sudah jelas hukumnya ya. Ya, wajib menjawab salam seorang muslim. Sunnah menyebarkan salam kepada sesama muslim. Tapi kalau non muslim mengucapkan salam kepada kita, ya, maka boleh kita jawab dengan wa'alaika saja atau wa'alaikum. Tapi dilarang kita memulai mengucapkan salam duluan kepada mereka, dilarang. Rasulullah SAW telah melarang keras, tegas, ya, nggak boleh. Nah, begitu juga adapun menjenguk non muslim yang sakit, hukum asalnya tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya kunjungan tersebut mengandung maslahat, entah itu maslahat dunia maupun maslahat akhirat, seperti ada kesempatan dakwah di sini, hadhihi fursah, ini kesempatan berharga untuk mendakwahinya, silahkan. Nggak apa-apa kita menjenguk non muslim tersebut. Apalagi kalau non muslim itu yang sakit itu termasuk tetangga atau kerabat kita, maka boleh kita jenguk ya. Karena secara khusus telah diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi ma'asyarul muslimat, hak tetangga itu ada tiga spesifikasi. Pertama, kalau tetangga kita itu kerabat, masih ada ya hubungan saudara, maka dia punya 3 hak sekaligus. Pertama apa? Hak sesama kerabat. Yang kedua, hak sesama muslim. Yang ketiga, hak tetangga. Ini kalau tetangga kita muslim dan ada persaudaraan di situ, ya, entah paman, bibi. Kalau tetangga kita itu bukan saudara kita, tapi dia muslim, dia punya 2 hak. Ya, pertama apa? Hak tetangga. Kedua apa? Hak sesama muslim. Tapi kalau tetangga kita itu seorang non muslim, maka dia cuma punya hak 1, yaitu apa? Hak tetangga. Ya, maka kita nggak boleh ya melukai perasaannya, mengganggu tetangga kita walaupun dia non muslim, baik dengan perkataan kita maupun dengan tangan kita. Itu hak tetangga. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Adapun melayat jenazah seorang non muslim, siapapun dia, mau dia seorang kerabat dekat, maka ini terlarang, ma'asyiral muslimat. Ya, karena dengan melayatnya ini seolah-olah kita menghormati dan memuliakan jenazahnya. Dan ini mengesankan ada loyalitas, wala wal bara, wala loyalitas kepada ya mayit non muslim tadi. Sementara dia adalah jenazah yang akan menghuni neraka jahanam ya selama-lamanya. Ia telah wafat dalam keadaan menentang Allah, dalam keadaan kafir. Maka melayat jenazah non muslim itu terlarang. Siapapun dia, mau itu kerabat kita, mau itu tetangga kita, mau itu bos kita, terlarang. Ya, terlarang. Jadi jenazah tersebut sama sekali tak pantas untuk kita hormati. Ya, berbeda dengan jenazah seorang muslim. Lagian kalau kita melayat jenazah seorang non muslim, tidak ada kesempatan di situ untuk berdakwah. Kan sudah wafat dia. Kan gitu. Nah, begitu juga ketika Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang demikian banyak jasanya dan membela Islam, meninggal dalam kondisi musyrik. Maka datanglah putranya yaitu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya paman Anda Abu Thalib seorang tua yang sesat telah meninggal, aku tidak akan menguburkannya karena dia wafat sebagai seorang musyrik, kata Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, pergilah dan kuburkanlah dia. Dan Abu Thalib mengatakan, maka aku pun pergi menguburkan ayahku Abu Thalib. Jadi sebagian para ulama menyimpulkan dari kisah di atas bahwa hukum asal jenazah yang non muslim tidak boleh kita layati. Namun kalau tidak ada orang kafir lain yang menguburkannya, maka seorang muslim boleh sekedar menguburkannya saja. Ini jenazah non muslim, kan gitu. Tidak ada seorang pun yang non muslim mau menguburkannya, maka nggak apa-apa kita menguburkan. Tapi kalau sudah ada, nggak payah, nggak perlu kita menguburkannya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, tadinya kan dia menolak menguburkan jenazah ayahnya. Namun Rasulullah tetap menyuruhnya untuk dikubur. Kenapa? Karena tidak ada yang akan menguburkan ayahandanya. Ya. Begitu juga para sahabat menguburkan jenazah Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy lainnya yang gugur di perang Badar. Ini para sahabat menguburkan mereka. Kenapa? Karena nggak ada orang kafir yang menguburkan mereka. Ya. Jadi atas nama kemanusiaan lah istilahnya. Ya, atas nama kemanusiaan. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, tapi kalau di sini bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, kalau kita tidak menghadiri jenazah kerabat kafir, khawatir timbul mudarat yang lebih besar. Maka sebagian ulama mengatakan seorang muslim boleh mengunjungi rumah duka kerabat kafirnya setelah prosesi pemakamannya selesai. Wallahu a'lam. Jadi ketika belum dikubur nggak boleh kita melayat, tapi setelah dikubur boleh kita melayat kalau memang ada mudarat besar di situ. Ya, kena kerabat. Ya, kalau nggak kita hadiri, waduh, nanti bahaya nih. Bisa terjadi cekcok ya di keluarga misalnya. Maka boleh kita datang ke rumahnya setelah pemakaman usai. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita memasuki hadis yang kedua pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Hadis yang kedua itu temanya, pandanglah orang yang di bawahmu dalam masalah dunia. Mungkin pada kesempatan ini pertanyaan ditiadakan. Ya, untuk bertanya silahkan nanti malam ya. Baik, kita sudahi. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada kekhilafan dan kekeliruan itu karena kekeliruan dan kedangkalan ilmu yang menyampaikan. Semoga Allah ampuni kita semua dan Allah perbaiki keadaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.